Berlatar belakang pada sebuah dojo milik sebuah geng Yakuza dari klan Onori di Jepang, film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa anggota geng Yakuza sedang menjaga tempat mereka dengan sangat ketat dari serangan pembunuh bayaran yang sedang mengincar nyawa bos besar mereka. Kenjiro meminta maaf pada bosnya yang bernama Yoshinori lantaran dia terpaksa melakukan semua ini karena orang yang sedang mengincarnya berbeda dari biasanya. Ini memang bukan kali pertama bosnya mendapatkan ancaman pembunuhan seperti ini. Namun karena kali ini yang mengincar bosnya berasal dari Shinokage atau sebuah organisasi pembunuh bayaran yang bergerak dari dalam kegelapan, Kenjiro tidak bisa tenang begitu saja. Dia tidak tahu siapa pemimpinnya atau siapa saja yang bisa memakai jasa mereka. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tak berselang lama, seorang wanita penghibur yang disewa oleh Yoshinori telah sampai di sana untuk menghiburnya. Yoshinori sangat menikmati alunan petik samisan yang dimainkan oleh sang geisha. Bahkan Yoshinori ingin juga menikmati tubuh dari wanita penghibur tersebut. Namun ketika Yoshinori ingin segera mencicipi rasa dari tubuh sang geisha, tiba-tiba dari belakang, seorang pembunuh bayaran dari Shinokage telah berada di sana untuk memenggal kepalanya. Sang geisha berteriak ketakutan, sehingga membuat Kenjiro beserta dengan semua bawahannya segera masuk ke dalam ruangan bos mereka untuk memeriksa dengan apa yang sedang terjadi di dalam sana. Kenjiro sangat terpukul melihat bosnya telah mati dengan kepala terpenggal. Dia lalu bertanya kepada sang geisha tentang siapakah yang telah melakukan semua ini pada bos mereka. Namun sang geisha itu hanya bisa terdiam sambil menunjuk patung-patung yang berada di ruangan tersebut. Mereka semua memberondongi patung tersebut dengan ratusan proyektil peluru, sehingga membuat ruangan tersebut dipenuhi dengan asap putih yang membuat mereka terbatuk-batuk dan mempengaruhi jarak pandang mereka, sehingga membuat sang asasin bisa bergerak bebas membunuh mereka semua. Setelah berhasil membantai semua anak buah Kenjiro yang berada di dalam ruangan tersebut, sang asasin itu segera mengalihkan targetnya kepada Kenjiro dengan segala kemampuan yang dia miliki. Dengan keahlian bela diri yang dimiliki oleh sang asasin, sebenarnya itu sudah cukup untuk bisa mengalahkan Kenjiro dengan mudahnya. Namun karena tembakannya malah mengenai tubuh dari sang geisha, pikirannya menjadi tidak fokus sehingga mampu dimanfaatkan Kenjiro untuk menembaki seluruh tubuh dari sang asasin. Kenjiro dibuat terkejut karena ternyata asasin yang menyerang mereka adalah seorang perempuan. Namun tiba-tiba listrik di dojo tersebut padam sehingga membuat panik semua orang yang berada di dalam sana. Segera setelah itu, seorang asasin lainnya muncul dari kegelapan dan mulai membantai satu persatu Yakuza yang berada di dalam sana. Kenjiro bertanya kepada sang asasin, kenapa dia tetap melanjutkan pembantaian ini sedangkan mereka sudah membunuh Yoshinori. Namun sang asasin itu mengatakan, kalau mereka dibayar bukan hanya untuk menghabisi Yoshinori, tetapi semua orang dari klan Onori. Jadi setelah Yoshinori mati, maka target mereka selanjutnya adalah dirinya. Dengan obat pacu jantung yang telah disuntikan Umbra ke dalam tubuh 13 atau Nomi, 13 pun segera bangkit dari pingsannya yang kemudian mendapatkan perintah untuk membersihkan TKP dan segera pergi dari tempat tersebut.
Selama perjalanan mereka berdua menuju ke bandara, Umbra mengatakan kepada Nomi kalau dia sebenarnya ragu untuk memberikan misi-misi selanjutnya kepada dirinya. Lantaran misi yang seharusnya sangat mudah dia selesaikan malah dibuat kacau seperti ini. Nomi memang berhasil membunuh targetnya, namun dia malah terdistraksi sehingga membuatnya malah gagal dalam menuntaskan misi mudah ini. Misi mereka memang tidak selalu mudah, tetapi tidak pernah kompleks. Mereka datang hanya untuk membunuh, bukan untuk menolong atau bernegosiasi. Sebagai seorang instruktur atau pengasuh dirinya, banyak waktu dan tenaga yang telah dia habiskan untuk menjadikannya yang terbaik. Maka dari itu, Umbra meminta padanya untuk selalu fokus menjalankan setiap misi-misinya. Sesampainya di hanggar bandara, mereka berdua disambut oleh handler yang kemudian meminta Umbra untuk ikut bersamanya lantaran ada sebuah kekacauan besar di negara Kamboja. Umbra sebenarnya tidak mau ikut bersama dengan handler lantaran dia ingin memulangkan Nomi kembali ke Jakarta untuk menjalani pelatihan ulang psikologisnya ke pusat pelatihan. Namun karena handler mengatakan kalau masalah ini lebih penting daripada sekedar urusannya, membuat Umbra pun terpaksa menuruti keinginan handler. Tapi sebelum Umbra berpisah dengan Nomi, dia berpesan kalau tujuan hidup mereka adalah menyelesaikan misi hingga tuntas tanpa adanya perasaan. Hari-hari pun berlalu, Nomi pun menjalani kesehariannya di Jakarta seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Dia pun juga sering menelepon operator rahasia organisasi mereka dengan menggunakan kode 13 sesuai nama panggilan rahasia Nomi di organisasi tersebut untuk bertanya tentang sebuah instruksi lanjutan yang diberikan instruktur Umbra kepadanya. Namun sang operator hanya mengatakan tentang apakah dia telah meminum preskripsi yang diberikan kepadanya dan memintanya untuk menunggu sampai briefing berikutnya lantaran komitmen dan dedikasinya kepada organisasi selalu mereka hargai. Di Rusunawa yang Nomi tinggali, banyak macam orang yang tinggal di sana dengan mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda seperti halnya Monji beserta dengan ibunya. Tak sengaja di hari itu, Nomi melihat Monji yang sedang memapa ibunya menaiki tangga Rusunawa dalam keadaan mabuk berat. Ibunya bekerja sebagai wanita penghibur pada sebuah klub malam. Namun dia selalu mendapatkan kekerasan secara fisik maupun batin di dalam klub malam tersebut. Sampai-sampai Monji sering meminta kepada ibunya untuk tidak lagi bekerja di sana. Lantaran tiap hari ibunya dalam kondisi terlar berat akibat mengkonsumsi narkoba juga. Malam harinya ketika Nomi sedang beristirahat, dia mendengar suara gedoran pintu dan teriakan ibu Monji dari dalam kamarnya. Nomi melihat dari balik jendela betapa kasarnya perilaku Haga, bos dari ibu Monji, kepada Monji dan juga ibunya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu bukanlah urusannya meskipun hati kecilnya sangat ingin menolong mereka berdua. Keesokan harinya, Rusunawa digegerkan dengan kejadian meninggalnya ibu Monji di dalam tempat tinggalnya. Prasetya sebagai seorang detektif di kepolisian meminta Monji untuk bersabar meskipun saat ini dia hidup sendirian. Dia lalu meminta Monji untuk menjaga dirinya sendiri. Namun bila ada apa-apa, dia meminta Monji untuk menghubunginya. Tetapi ketika Pras hendak akan pergi dari sana, dia melihat Nomi yang terus memandanginya dengan pandangan penuh kecurigaan. Namun ketika Pras berusaha untuk mendekatinya, tiba-tiba Nomi segera menghilang dari pandangannya. Nomi sekarang berada di telepon umum untuk bertanya kembali kepada sang operator tentang instruksi dari instruktur Umbra. Lantaran sudah 2 minggu ini dia menunggu kabar darinya. Namun sang operator selalu mengatakan tentang apakah dia sudah meminum preskripsi yang diberikan kepadanya dan masih memintanya untuk menunggu sampai briefing berikutnya. Ketika Nomi akan menyantap seporsi bakso yang berada di Rusunawa, tiba-tiba Monji menghampirinya untuk bertanya apakah bakso ini boleh dimakannya. Lantaran seharian ini dia belum mengisi perutnya sama sekali. Sambil melihat Monji makan, Nomi mencoba bertanya tentang bagaimana keadaannya setelah ditinggal ibunya. Sebenarnya Monji tidak suka kalau Nomi terlalu kepo dengan urusannya. Namun karena tiba-tiba Nomi merebut pisau yang ada di pinggangnya, Monji pun akhirnya bercerita banyak tentang apa yang telah dialami oleh ibunya. Monji mengatakan kalau ibunya mati karena ulah Haga beserta dengan komplotannya. Meskipun pihak polisi telah merilis penyebab kematian ibunya dikarenakan overdosis. Sedari dulu dia ingin sekali melindungi ibunya. Namun lantaran dia yang masih kecil dan tidak punya kekuatan untuk melawan, Monji pun tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari betapa hancurnya perasaan Monji, Nomi pun berinisiatif malam itu juga mengajak Monji mengunjungi makam ibunya. Di atas makam ibunya, Nomi mengajari Monji tentang bagaimana cara dia meluapkan semua isi hatinya. Dengan mengikuti gerakan Nomi, Monji pun mengatakan sesuatu yang sebenarnya ingin sekali dia katakan saat ibunya masih hidup. Monji masih pengen sama mama. Setelah merasa lega, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang kembali bersama ke Rusunawa, berboncengan menggunakan motor Nomi, dan sepertinya Nomi terlihat sangat bahagia lantaran ada seseorang yang menganggap keberadaannya ada di dunia ini.
Seperti biasa, ketika pagi menjelang, Nomi pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Namun kali ini, Nomi tidak mau untuk meminum obat preskripsinya agar dia tahu bagaimana efek yang dia terima kalau dia tidak meminum obat tersebut. Setelah mandi, Nomi menemukan secari kertas ucapan terima kasih dari Monji atas segala perhatian yang tulus diberikan kepadanya, yang tentu saja membuat Nomi sangat tersentuh dan ingin mengajaknya sarapan pagi bersamanya. Namun ketika dia berada di dalam rumahnya, Nomi tidak bisa menemukan keberadaan Monji, hingga seorang pria bernama Jackie tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut. Udah sampai loh. Iya, ini gue udah sampai di rumahnya Astri. Tujuan Jackie di sana adalah untuk mencari barang bukti milik bosnya, karena bila sampai ada barang bukti yang berhubungan dengannya, bukan hanya bosnya saja yang akan mendapatkan masalah. Setelah beberapa saat mencari, Jackie pun akhirnya menemukan sesuatu dari dalam pispot toilet kamar mandi yang berisikan uang dan juga beberapa narkoba dari dalam plastik yang disembunyikan dari dalam pispot. Jackpot. Ketika Jackie Teller menikmati narkoba tersebut, Nomi pun segera menginterogasinya untuk menanyakan di mana keberadaan dari Monji. Namun sepertinya Jackie sangat meremehkan Nomi, sehingga membuatnya harus merasakan sakit akibat pitingan di tangannya. Jackie pun lalu mengatakan kalau dia tidak tahu di mana keberadaan Monji dan keberadaannya di sini karena bosnya Haga menyuruhnya untuk melenyapkan barang bukti yang dibawa oleh ibu Monji. Mendengar nama tersebut, Nomi pun lalu memaksa Jackie untuk mengantarkannya di hadapan bosnya. Nyari mati lu nyamperin Haga. Selama perjalanan mereka berdua ke tempat Haga, Jackie bercerita kepada Nomi kalau dia hanya cari mati saja bila berani berurusan dengan Haga. Haga itu berteman baik bersama dengan si polisi Prasetyo dan juga Ariel, orang yang paling berbahaya di antara mereka berdua. Dari kecil mereka tumbuh bersama, hingga saat ini menjadi bangsat bersama-sama. Bila ada sampai orang yang tidak lagi kedengaran tentang kabarnya, bisa dipastikan itu ada hubungannya dengan mereka. Mereka berdua kini sampai di klub Moneros untuk mencari di mana keberadaan Monji. Di dalam sana mereka melihat Surya, saudara kembar Haga yang sedang melakukan negosiasi narkoba dengan Kabil. Sebenarnya, Kabil tidak begitu senang, lantaran Ariel malah tidak turun tangan sendiri dalam bisnis narkoba mereka dan malah memerintahkan Surya untuk bernegosiasi dengannya. Tetapi karena ini adalah sebuah transaksi besar yang melibatkan uang jutaan dolar, Kabil pun akan mengikuti permainan mereka untuk sementara waktu. Iyalah. Udah, belaga bego aja. Percaya sama gue. Sepeninggalnya Kabil dari sana, Jackie meminta Nomi untuk mengikuti caranya, agar mereka bisa bertemu dengan Haga melalui perantara Surya. Di dalam ruangannya, Surya lalu bertanya kepada Jackie, apakah benar wanita ini akan menjadi calon LC untuk klub malam mereka? Karena dilihat dari tampilan luarnya, wanita ini malah mirip kuli bangunan dibandingkan menjadi wanita penghibur. Jackie pun mengatakan kalau wanita ini adalah barang bagus, lantaran dia belum pernah bekerja seperti ini sebelumnya. Jackie lalu menanyakan tentang di mana keberadaan Haga karena dia ada informasi penting mengenai Monji. Surya pun lalu membawa Jackie ke dalam ruangan Haga, sementara Nomi masih berada di sana mengawasi komputer CCTV keamanan klub tersebut untuk mencari bukti tentang di mana keberadaan dari Monji. Jackie lalu bertemu dengan Haga yang terlihat sedang menikmati narkoba dengan LC klub malam miliknya. Dia lalu menyerahkan barang-barang yang dia temukan di dalam rumah Astri, namun sepertinya Haga marah terhadapnya lantaran narkoba yang Jackie temukan telah dipakai oleh dirinya. Haga ingin sekali memukuli Jackie, namun Surya menghentikan perbuatan kakaknya tersebut dan mengatakan kalau Jackie juga telah memberikan wanita untuknya, tetapi saat ini wanita tersebut sedang berada di ruangannya. Sementara di ruangan Surya, Nomi masih berusaha mencari petunjuk tentang di mana keberadaan Monji. Hingga akhirnya dia menemukan potongan video CCTV yang menunjukkan kalau Monji pernah berada di klub malam ini. Namun sekarang keberadaannya entah di mana. Tak berselang lama, bawahan Haga ingin membawa Nomi dari ruangannya. Namun Nomi segera menyadari dan segera melumpuhkan pria yang ingin membawanya dari dalam ruangan tersebut. Surya dibuat terkejut melihat keberadaan Nomi di sana seorang diri yang kemudian tiba-tiba memukulnya hingga tak sadarkan diri. Haga yang melihat tersebut jelas sangat marah kepada Nomi yang kemudian menggunakan jarum panjang penyuntik narkoba untuk ditusukkan ke tubuh Nomi. Melihat saudaranya mati, Surya pun marah yang lalu melepaskan tembakan yang malah mengenai tubuh Haga hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun ketika Surya ingin menembaki Jackie, Nomi pun berhasil melemparkan pisau hingga mengenai tubuh dari Surya.
Setelah menghabisi beberapa anak buah Haga yang berjaga di dalam klub malam tersebut, Nomi pun sekarang berhadapan lagi dengan Soriah yang sangat menginginkan dirinya mati di hadapannya. Meskipun tak bisa membunuh Soriah di sana, Nomi pun diajak Jackie untuk segera pergi dari sana karena telah ada banyak polisi yang telah sampai di klub malam itu. Lantaran hanya ini kesempatan yang mereka punya untuk kabur dari klub malam tersebut. Gak usah ngeliatin gua kayak gitu loh. Jackie sangat marah kepada Nomi lantaran kenapa dia harus terlibat dengan semua ini meskipun dia tidak berbuat apa-apa di sana. Setidaknya saat ini, komplotan Haga berpikir kalau dia telah berkomplot dengannya. Jackie lalu meminta Nomi untuk keluar dari mobilnya karena gara-gara Nomi, hidupnya kini berantakan. Namun Nomi meminta Jackie untuk membantunya lantaran hanya dialah orang yang bisa membantunya untuk mencari di mana keberadaan Monji. Tetapi sepertinya Jackie tidak terlalu peduli dengannya, yang kemudian pergi meninggalkan Nomi di sana sendirian. Prasetyo kini sedang berada di ruangan interogasi untuk menginterogasi seorang kurir sabu yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun tak berselang lama, dia mendapatkan telepon dari Ariel yang mengabarinya kalau Haga mati di dalam klub malamnya. Prasetyo tak bisa menyembunyikan kesedihannya ketika melihat mayat sahabatnya terbujur kaku di hadapannya. Dia lalu melihat foto CCTV klub malam tersebut dan segera mengetahui siapa pembunuh dari sahabatnya meskipun dia tidak tahu siapakah Nomi sebenarnya. Pras lalu menelepon Ariel untuk membatalkan semua transaksinya dengan Kabil. Lantaran akibat kasus pembunuhan ini membuat semuanya pasti akan menyebar dengan cepat. Namun dia meminta Pras untuk tetap tenang karena dia pun sudah mempunyai rencana cadangan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Tuan Sumitro, ayah dari Ariel yang mendengarkan perbincangan putranya, mengatakan kalau apa yang dia katakan sebelumnya pada putranya tersebut benar adanya. Lantaran masalah kecil yang dia buat, muncullah masalah besar lainnya. Semestinya dari awal masalahnya dengan perempuan yang dia hamili seharusnya sudah tuntas. Lantaran waktu itu ayahnya telah memintanya untuk membawa wanita itu ke klinik, bukannya ke liang kubur. Seharusnya dia berpikir kalau saat ini adalah masa kampanye ayahnya menjadi seorang gubernur. Jadi segera selesaikan semuanya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Segera setelah itu, Ariel menuju penjara bawah tanah miliknya yang dimana tempat itu Monji dikurung di dalam sana. Ariel sangat kesal lantaran masalah kecilnya malah menjadi masalah yang sangat besar. Maka oleh sebab karena itu, dia melapiskan semuanya kepada Monji. Jauh masuk di dalam hutan belantara Kamboja, terlihat Umbra sedang menghabisi beberapa pembunuh bayaran yang berada di dalam hutan tersebut. Dia juga tak sengaja bertemu dengan Troika, seorang agen dari organisasinya yang dikirimkan oleh Handler karena ternyata semua pembunuh bayaran yang ada di sana berasal juga dari organisasi mereka. Handler berpikir kalau tidak ada yang beres dengan semua ini, maka dari itu dia mengirimkan Troika diam-diam untuk membantunya. Mereka berdua pun lalu berjalan menyusuri hutan tersebut untuk mencari di mana keberadaan target mereka. Namun setelah sekian waktu mereka berjalan, tiba-tiba seorang pembunuh bayaran telah menghadang mereka. This one's mine. Sementara Troika berhadapan dengan pembunuh bayaran lainnya, Umbra pun tetap melanjutkan perjalanannya menuju sebuah rumah yang berada di tengah hutan Kamboja. Dia lalu masuk ke dalam rumah tersebut, yang kemudian tiba-tiba menyerang orang yang berada di balik tumpukan jerami. Wanita tersebut bernama Volver, orang yang dulu pernah bekerja bersama dengan Umbra. Volver lalu mengingat, ketika 12 tahun yang lalu, Umbra adalah instruktur yang baik. Jadi saat ini Volver bingung, kenapa dia sekarang bisa menjadi seperti ini. Volver meminta Umbra untuk sadar, lantaran semua pengaruh buruk yang telah didoktrinkan kepada dirinya. Umbra sebenarnya tidak peduli dengan semua ucapan yang dikatakan oleh Volver. Namun ketika dia melihat Volver sedang mengandung, Umbra seperti tidak percaya dengan apa yang dia yakini selama ini. Dan malah membuatnya melepaskan Volver dari tempat tersebut sebelum Troika datang untuk membunuh Volver. Merasa tidak berguna bila dia hanya berdiam saja di rumahnya tanpa melakukan apapun, Nomi pun lalu memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Monji. Dia lalu mengunjungi tempat interkom rahasianya untuk mengaktifkan protokol darurat, sehingga dia bisa mengambil senjata miliknya di balik wadah interkom tersebut. Pastikan semua atribut kalian sudah dicopot. Pras bersama dengan bawahannya kini berada di suatu tempat dan berencana untuk menghabisi Jackie yang saat ini berada di rumahnya. Jackie pun sebenarnya tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh tentang malam ini, sebelum tiba-tiba listrik di rumahnya padam.
Pras lalu masuk ke dalam sana dan mulai menanyai Jackie tentang di mana keberadaan dari orang yang telah membunuh Haga. Namun belum juga Pras mendapatkan jawaban yang jelas tentang di mana keberadaan dari orang tersebut, para bawahannya melapor kalau telah ada pergerakan dari luar rumah tersebut. Pergerakan di luar. Mohon instruksi. Ternyata orang yang telah membuat keributan di luar sana adalah Nomi, yang memang sengaja datang ke sana hanya untuk bertemu dengan Jackie, namun di sana dia malah bertemu dengan Pras beserta dengan semua bawahannya. Setelah berhasil melumpuhkan Pras, Nomi pun bertanya tentang di mana keberadaan dari Monji. Namun tiba-tiba dari belakang, Jackie malah seperti ikut membantu Pras agar dia bisa lari dari rumah miliknya. Nomi pun segera mengejar Pras dengan menggunakan motornya hingga sampailah mereka berdua di rumah Ariel yang ternyata telah menyiapkan jebakan untuk melumpuhkan Nomi. Pras sangat ingin sekali membunuh Nomi saat itu juga, tetapi Ariel menahannya lantaran dia harus menelepon ayahnya dulu untuk memastikan langkah apa yang harus mereka ambil. Pras lalu mendekati Nomi dan mengatakan kepadanya kalau saat ini dia sangat ingin sekali menikmati tubuhnya setelah Nomi membunuh sahabat baiknya. Namun tiba-tiba Nomi menggigit kuping Pras yang kemudian membentur-benturkan kepala Pras di lantai hingga dia mati. Handler, Umbra, dan Troika kini sedang dalam perjalanan menuju ke bandara lantaran ada masalah sangat serius yang sedang terjadi di Jakarta. Dari dulu sebenarnya mereka tidak pernah mengurusi urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan mereka. Meskipun mereka anak politikus pengedar narkoba, seorang polisi korup, dan bahkan pelaku perdagangan manusia. Namun kali ini mereka harus bertindak karena 13 terpantau telah mengaktifkan ruang darurat tanpa izin sehingga membuat banyak mayat-mayat berkelimpangan di Jakarta. Mereka harus menghentikan ini sebelum semuanya akan menjadi lebih buruk untuk organisasi mereka. Ariel yang kini berada di penjara bawah tanah rumahnya bersama dengan Soria dan berencana untuk membunuh Nomi di dalam sana. Ariel sangat marah lantaran Nomi dengan tega membunuh kedua sahabatnya gara-gara dia membunuh Ibu Monji. Dia tidak bisa membiarkan pelacur seperti Ibu Monji hidup lebih lama di dunia ini. Cuma gara-gara mereka pernah seks bareng hingga dia hamil. Apalagi sampai orang-orang tahu kalau yang menghamilinya adalah putra dari Tuan Sumitro, sang calon gubernur Jakarta. Namun ketika Ariel ingin memukul Nomi dengan menggunakan tongkat pemukul bisbol, ayahnya tiba-tiba masuk ke dalam sana untuk menghentikan perbuatan putranya. Tuan Sumitro mengatakan kepada Ariel, kalau lebih baik dia bisa berpikir dengan baik sebelum melakukan kebodohan yang lainnya. Seharusnya dia berpikir untuk tidak memikirkan balas dendam dahulu, apalagi nantinya dia bisa membuat teman-teman seperti Haga ataupun Pras setelah ayahnya menjadi seorang gubernur. Wanita itu bukanlah wanita biasa, lantaran dia mampu menghabisi puluhan orang-orang terlatih anak buah Pras dan Haga yang tentunya malah membuatnya menjadi sangat berguna untuk mereka. Tuan Sumitro ingin Ariel melanjutkan bisnis mereka dengan Kabil, lantaran uang hasil penjualan narkoba tersebut bisa dia gunakan untuk menyetor dana kampanye. Dia ingin memanfaatkan keahlian Nomi untuk membunuh Kabil beserta dengan semua bawahannya, agar di masa depan Kabil tidak mengancam kedudukannya. Mereka bisa mengancam Nomi selama masih ada Monji di tangan mereka. Jadi setelah semua transaksi itu beres, Ariel diperbolehkan untuk menyiksa Nomi beserta dengan Monji. Tak berselang lama, Jackie masuk ke dalam penjara bersama dengan Monji dalam kondisi babak belur akibat ulah dari Ariel. Monji meminta maaf kepada Nomi lantaran dia malah menuruti egonya untuk membalaskan kematian ibunya hingga menjadi seperti ini. Nomi pun lalu menenangkan hati Monji dan mengatakan kalau dia mengerti dengan bagaimana perasaannya. Untuk saat ini lebih baik Monji tidak banyak bergerak agar luka-luka yang ada di tubuhnya lekas sembuh. Mereka semua pun kini berada di suatu tempat untuk melanjutkan transaksi narkoba mereka bersama dengan Kabil. Sebelum bertemu dengan Kabil, Ariel memberikan Nomi sebuah rencana untuk menghabisi Kabil beserta dengan semua bawahannya setelah mereka melakukan transaksi. Jika dia menolak hal tersebut, maka dia akan segera memberitahu ayahnya untuk menghabisi nyawa Monji yang kini berada dalam satu mobil bersamanya.
Cek cepat! Setelah berhasil melakukan kesepakatan transaksi dengan Kabil, Ariel pun memberikan Nomi sebuah senjata yang bisa dia gunakan untuk membunuh Kabil beserta dengan semua anak buahnya. Namun ketika Nomi menodongkan pistolnya kepada Kabil, gaung klakson panjang mobil terdengar dan Jackie berteriak kepada Nomi kalau Monji telah mati. Monji mati! Monji! Monji! Monji mati! Monji mati! Monji mati! Kabil yang sangat marah lantaran telah dikhianati oleh Ariel beserta dengan semua komplotannya, segera memerintahkan semua anak buahnya menembaki Ariel beserta dengan semua bawahannya. Melihat ayahnya mati dengan dihujani puluhan butir peluru yang bersarang di tubuhnya, Ariel pun sangat marah. Ia lalu mengeluarkan senjatanya dan menyerang bawahan Kabil secara membabi buta. Setelah berhasil membunuh Kabil, Ariel pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari di mana keberadaan Nomi beserta dengan Jackie. Nomi pun berhasil membunuh Ariel, namun ketika dia akan pergi dari sana, ternyata Sorya masih hidup dan berusaha untuk menembakinya. Tetapi tak berselang lama, Jackie pun melindas Sorya dengan menggunakan sebuah mobil hingga dia mati. Mereka berdua pun akhirnya bisa selamat dari kepungan para mafia yang berusaha untuk membunuh mereka berdua. Nomi pun juga tak lupa untuk membawa mayat Monji agar dia mendapatkan pemakamannya yang layak daripada harus di sana bersama dengan orang-orang yang selama ini melakukan tindakan kriminal di Jakarta. Namun perjalanan mereka harus terhenti tatkala ada sebuah mobil yang menabrak mereka dari samping. Ternyata yang menabrak mobil mereka berdua adalah rombongan Handler, Umbra beserta dengan Troika. Handler sangat marah kepada Nomi lantaran akibat perbuatannya malah telah menyebabkan kekacauan sehingga membuat polisi bergerak untuk mencari tahu siapakah dia sebenarnya. Handler tidak ingin organisasi rahasia ini sampai diketahui oleh publik karena bisa menyebabkan ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas. Maka dari itu, dia segera memerintahkan Umbra untuk membunuh anak didiknya. Umbra sepertinya nampak agak ragu untuk menembak mati anak didiknya, sehingga celah tersebut bisa dimanfaatkan oleh Jackie untuk menyelamatkannya. Namun sebuah tembakan dari Handler membuat Jackie harus mati saat itu juga, yang tentunya membuat Nomi mempunyai kesempatan untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil menemukan keberadaan Nomi, Troika pun segera melakukan pertarungan jarak dekat dengannya, lantaran dia merasa mempunyai kekuatan yang lebih unggul dibandingkan dengan Nomi.
Troika pun akhirnya harus mati di tangan Nomi. Namun segera setelah itu, Umbra pun segera masuk ke dalam sana. Ia lalu memberondongi Nomi dengan ratusan butir peluru yang ada di senjata miliknya. Nomi berhasil mengecoh Umbra, sehingga kini mereka berdua bisa bertarung dengan bebas tanpa adanya senjata semi-otomatis yang Umbra bawa. Akibat bom yang meledak tersebut, Umbra pun terlihat sangat lemah, sehingga membuat Nomi dapat menguasai situasi yang bahkan bisa untuk membunuh Umbra saat itu juga. Namun nampaknya, Nomi tidak ingin membunuhnya, hingga akhirnya Umbra memanfaatkan hal tersebut dengan membalikkan keadaan dan sekarang Umbra mempunyai kesempatan untuk membunuh Nomi. Tetapi sepertinya Umbra teringat tentang masa lalu Nomi, sehingga dia ragu untuk membunuh Nomi hingga handler pun datang ke sana dan memerintahkan Umbra segera membunuhnya. Namun yang malah dilakukan Umbra adalah melemparkan potongan pedang ke tubuh handler, hingga akhirnya handler menembaki Umbra dan dibalas Nomi dengan berontakan peluru yang membuat handler mati di tempat itu. Dalam ingatan dan nafas terakhirnya, Umbra mengatakan kepada 13 kalau namanya yang sebenarnya adalah Nomi. Lantaran selama ini, ingatan tentang masa lalu Nomi telah dihapus oleh organisasi. Dan semenjak Nomi kecil, dia dirawat oleh Umbra layaknya putri sendiri. Setelah ibunya meninggal di tangan Umbra. Nomi kini berada di pemakaman untuk menguburkan Monji di samping makam ibunya. Namun ketika dia sedang beristirahat lantaran kelelahan yang luar biasa atas kejadian yang dia alami, beberapa orang datang ke sana dan berniat untuk membunuhnya. Orang yang memimpin mereka bernama 14, yang juga merupakan salah satu agen bayangan sama seperti halnya Nomi. Dia sebenarnya diperintahkan oleh organisasi untuk membawa Nomi ke agensi. Namun karena secara personal dia tidak pernah menyukai Nomi, maka lebih baik jika semuanya diselesaikan sekarang juga, agar dia bisa naik peringkat menjadi nomor 13. Namun tiba-tiba seorang misterius datang ke sana dan membunuh 2 orang pengawal 14 dengan mudahnya. Merasa dalam situasi yang kurang menguntungkan untuknya, 14 pun berpamitan dan berpesan kepada mereka berdua untuk selalu waspada dimanapun mereka berada, karena bayangan akan selalu ada untuk membunuh mereka berdua. Dan sebelum bisa berakhir, orang tersebut mengatakan kalau 14 barulah permulaan, lantaran bayangan atau Shinokage telah bersiap datang untuk memburunya. Orang itu lalu membuka helmnya, yang tentunya membuat Nomi sangat terkejut, lantaran yang dihadapannya itu adalah sang legenda bayangan bernama Master Burai. Master Burai sudah mengetahui kalau Nomi lah yang membunuh Umbra. Maka oleh sebab karena itu, mulai detik ini dan seterusnya, Nomi akan menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!